Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang kuat pada saat yang sama dengan Fuxi Taisu. Qin Yichen mengingatnya bahwa ketika dia keluar dari ruang rahasia, dia sudah memulai deduksi di dalam hatinya. Gambar Tai Chi hitam putih Bai Linglong berkembang dalam pikirannya, yang terjalin dengan hitam dan putih, dan terus-menerus ditelan olehnya. Dalam hitam dan putih, segala sesuatu lahir dan hancur, dan tanpa henti jatuh ke dalamnya, itu akan terjadi. Sulit untuk keluar. Setiap orang memiliki buku perubahan yang berbeda, itu mungkin buku perubahan Bai Linglong. Bagi mantan Bai Linglong, semuanya tampak begitu hitam dan putih yang dikatakan tuannya adalah putih. Kecuali Bai Ze dari garis keturunannya, semuanya hitam. Tetapi jalinan hitam dan putih, mencerminkan kebenaran, tampaknya menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bukanlah hitam dan putih, tetapi hitam dan putih, dan aku ada di dalam kamu. Yang terpenting adalah terlibat dalam hitam putih, jadi sulit untuk melompat keluar. Qin Yichen mampu mematahkan permainan pada saat itu, mengandalkan warisan dari Master Istana Lama, mengandalkan klasik internal Kaisar Kuning. Dia mengalahkan Bai Linglong, yang berubah menjadi ras manusia, bukan Yijing. Pola naga, dipotong menjadi hitam dan putih, membuat hitam dan putih berbeda. Qin Yichen merasakan naga berkeliaran bercokol di pohon suci, dan naga berkeliaran itu terbagi menjadi hitam dan putih. Pada saat itu, hitam dan putih terjalin, dan dia telah ditelan. Hitam dan putih terlalu kuat untuk dibedakan, dan pola naga diperlukan untuk menggambar batas ini. Batas tersebut bercampur, dan siklus tidak pernah berhenti. Pola naga itu hitam dan putih. Qin Yichen berjalan sepanjang jalan, benar-benar diam, sampai dia pulih untuk waktu yang lama. Dan Jiang Buyong juga mengingatkannya bahwa Bai Guanxing tidak dapat ditemukan untuk saat ini, karena Lei Qiu belum menerobos. Baiklah, aku akan menggabungkan jiwa dulu. Setelah meninggalkan Jiang Buyong, Qin Yichen datang ke ruang rahasia dan Dian. Dia harus duduk di tengah, dengan dua roh primordial duduk di kiri dan kanan. Tapi saling berhadapan saat Qin Yichen menutup matanya dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Kedua roh primordial itu tiba-tiba bergerak. Om. Arwah primordial memimpin, dan para dewa jelas, dan dua roh primordial seperti diagram Taiji, menyatu satu sama lain, dan rotasinya terus-menerus. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan para dewa bersinar, dan kekuatan spiritual yang luar biasa seperti lautan luas, dan Qin Yichen juga mencoba, seperti Yin dan Yang. Kembar dari roh primordial dapat dipisahkan, atau mereka dapat digabungkan menjadi satu. Sama seperti dua tubuh surgawi saya, tubuh bawaan dengan jelas memahami dunia, baru seperti kertas. Ketika saya memahami dunia, saya dapat dengan jelas merasakan celah antara tubuh yang diperoleh dan tubuh bawaan. Tubuh yang diperoleh telah dipukuli dan disembunyikan. Ia masih di 3000 alam, tetapi ia juga membawa darah naga dan berdiri tegak. Berkah dan kesialan saling menemani, seperti Yin dan Yang ini, seperti kitab perubahan. Meskipun itu adalah gua Sang Fuqian, ada tanda-tanda bahwa Qianlong tidak boleh digunakan. Pada saat itu, dua jiwa terus bergabung, tetapi masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Saya melihat roh primordial Qin Yichen dibawa kembali dari roda surga. Pohon dewa berdiri dengan bangga, berkeliaran di sekitar naga, dan tidak ditelan oleh pedang. Roh primordial Feng Tianxing juga berubah menjadi sinar pisau dewa. Pisau dewa ada di segala arah, meskipun cahaya pisau tinggi, tetapi masih ada ruang, tidak mendominasi, dan menebang pohon dewa untuk menundukkan. Di antara pedang dewa, ada bayangan dewa manusia yang menjulang. Lambat laun, dua jiwa memiliki aku di dalam kamu dan kamu di dalam diriku. Mereka dapat ditemani satu sama lain, atau mereka dapat mengambil sisi yang sama. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, saya melihat kekuatan spiritual Qin Yichen melonjak di seluruh tubuhnya. Itu adalah perpaduan dua dewa. Kekuatan spiritual melonjak secara alami, dan dunia maju dengan pesat. Yang paling diperhatikan oleh Qin Yichen adalah pohon suci dan pedang suci yang dibesarkan oleh dua roh primordial ketika mereka berada di negeri dongeng. Pada saat itu, orang suci itu berdiri di bawah pohon suci, memegang pedang suci. Pohon suci dapat melindungi orang suci dari angin dan hujan, dan orang suci itu juga dapat memegang pedang suci dan memotong duri untuk pohon suci. Yuan Shen, Rong. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pergerakan pencampuran roh primordial ini seolah bersembunyi dari sekelompok master alkimia manusia. Di sini mereka masih membahas perluasan aula alkimia, sambil mengatur buku-buku kuno alkimia, dan mempelajari dengan cermat. Dikatakan biasa, pada kenyataannya, kecepatannya sangat lambat, karena ketika kelompok idiot pil ini hanya menemukan buku-buku kuno yang bisa mereka pahami, mereka begitu mabuk. Mereka berdiri di tempat untuk mencerahkan, dan telah melupakan segalanya. Fluktuasi fusi roh primordial Qin Yichen juga mengejutkan mereka tiba-tiba. Gerakan ini memang sukses. Apa alam Tuan Feng sekarang?
Dewa, meskipun aku belum pernah melihat dewa alkimia seumur hidupku, aku selalu merasa Tuan Feng lebih baik. Ya, seolah-olah dia adalah dewa. Tetapi dia bisa melompat keluar dari dewa dan melakukan hal-hal selain dewa. Sekelompok alkemis begitu terkejut hingga mereka iri dan dikagumi lagi dan lagi. Mereka masih berpikir keras tentang cara menuju Dewa Pil, dan Tuan Feng telah mengambil langkah pertama untuk menghargai pemandangan para dewa. Pada saat itu, Qin Yichen berjalan keluar. Di belakangnya, pohon suci itu bergoyang dan angin bertiup. Pada saat itu, sosok Qin Yichen tampak tumpang tindih dengan jiwa. Lebih baik seperti dia sebagai jiwa. Dia berjalan di bawah pohon, dan pohon itu terselubung di dalamnya. Kekuatan semacam ini, inilah misteri dan Dao Shen Lu. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan transformasi kekuatannya secara alami akan membuat semua makhluk bahagia. Setelah peleburan, dia memiliki pemahaman baru tentang warisan Master Istana Lama Feng Lianxin, dan bahkan memiliki wawasannya sendiri tentang buku perubahan. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pohon suci bergetar. Tetapi itu berubah menjadi sepotong pil suci, seolah selama dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia menembak untuk memperbaiki. Pil suci itu bisa keluar dari jiwa dan menjadi nyata. Pil Tuhan. Qin Yichen membalik-balik formula obat mujarab dari klan Kaisar Ke. Dia yakin bahwa dia bisa membuat pil ajaib setiap saat. Meskipun belum lama untuk menyempurnakan pil yang menantang, Qin Yichen tidak pernah lupa bahwa Master Alkimia memiliki kemungkinan gagal yang tinggi dalam menyempurnakan pil. Secara umum, Master Alkimia tingkat yang sama memurnikan pil tingkat yang sama. Tingkat keberhasilannya lebih dari 20% bahkan jika itu memenuhi syarat, dan lebih dari 30% dianggap sangat baik. Dan pembagian ranah dewa pil sama dengan seni bela diri. Tapi sekarang, jangan bicara tentang para dewa, bahkan para dewa, Qin Yichen yakin. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa jika ada pil furnace building yang lebih baik untuk membantunya, bahkan King Pil, dia bisa mencobanya. Selain itu, pil Raja Dewa bukanlah pil yang biasa diminum oleh Raja Dewa. Sebaliknya bagi Raja Dewa, pil Raja Dewa sangat berharga. Bahkan di era naga sejati, ketika 10.000 ras masih bisa membeli pil dewa, pil Raja Dewa digunakan untuk menyerang Kaisar dan Kaisar Dewa. Sama seperti Ling Xie Feiling dan Fan Wanxing mampu menerobos pil seni bela diri Raja Dewa di Aula Pil selama 3 bulan. Terlepas dari bakat mereka sendiri, mereka tidak akan pernah bisa menjadi pil Raja Dewa, atau bahkan hanya dewa biasa. Pil. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Bai Linglong pada saat itu untuk memperbaiki pil Raja Dewa untuk mereka berdua, bahkan pil dewa enggan. Tungku pil di tangan. Mata Qin Yichen berkedip, dan dia merasa tungku pil yang ada di tangannya mudah ditemukan. Hong Lian telah dibenci olehnya. Dan tungku pil tidak membutuhkan tungku kaisar atau bahkan tentara Dao Kaisar. Hanya tungku Tao yang dapat digunakan oleh Qin Yichen. Adapun tungku Tao biasa, Qin Yichen merasa bahwa dia memiliki cara untuk membangunnya pada tahap ini. Dan itu tidak jauh.